Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, merawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang perlu kita syukuri pada kesempatan pada hari ini bahwa kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir lagi bersama-sama di forum ini, forum diskusi atau forum berpikir dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun demikian, bahwa kita terhalang oleh layar HP atau layar laptop kita masing-masing, tapi setidaknya kita bisa saling interaksi, saling berinteraksi, bisa saling mendengar, bisa saling sapa atau menyapa. Terkait diskusi tema kita hari ini yaitu tentang semangat ekologi masyarakat dunia. Jadi kalau kita lihat materi kita ini bahwa ekologi itu kan adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Sehingga juga dijadikan sebagai ilmu dasar untuk memahami interaksi dalam lingkungan. Jadi kalau kita lihat judul kita, materi kita hari ini atau tema kita hari ini tentang semangat ekologi, semangat ekologi dalam masyarakat dunia ini menyoroti tentang bagaimana kita berinteraksi atau mempelajari sesama makhluk hidup. Jadi bukan hanya sesama kita para manusia, tapi juga dengan lingkungan. Kenapa penting juga kita pelajari bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan? Karena kalau lingkungan rusak tentu sangat berdampak bagi kita di kehidupan dan juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tentunya. Nah, di sini sudah hadir oleh pemateri kita yang tidak kalah luar biasa dari sebelumnya, yaitu Kakanda Asratillah. Beliau selain dosen juga aktif di beliau selain dosen juga aktif di mengisi diskusi-diskusi. Jadi beliau tidak diragukan lagi tentang hubungannya dengan makhluk hidup lainnya, karena bukan hanya orang-orang Sulsel saja beliau sudah temui, tapi sudah di luar Sulsel. Nah, namun sebelum saya persilakan beliau, terlebih dahulu saya membacakan biodata beliau pada hari ini, yaitu nama lengkap Muhammad Asratillah S, tempat tanggal lahir Parepare 4 September 1985, alamat Subiang, Makassar, pekerjaan dosen, riwayat organisasi Muhammadiyah, amanah Wakil Ketua LHKP Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, sosial media FB Asratillah, IG Asratillah, nomor WA 0852 553 41636. Pesan, tetap berkhidmat untuk umat, bangsa, dan kemanusiaan. Itulah biodata pemateri kita pada hari ini. Namun sebelumnya itu izinkan juga moderatornya untuk perkenalan diri. Nah, perkenalkan nama saya Mubarak. Saya kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berkepemimpinan di pimpinan Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Cabang Goa. Jadi itulah perkenalan singkat juga dari moderatornya. Tentu punya tanggung jawab karena berperan sebagai moderator di sini, yaitu akan bertanggung jawab berjalannya diskusi kita pada hari ini. Jadi untuk mengefisiensikan waktu, kemudian kita masuk di materi kita pada hari ini tentang semangat ekologi masyarakat dunia. Mungkin langsung saja kepada Kakanda Asratillah untuk memulai materinya. Waktu dan tempatnya saya persilakan, Kak. Suara saya jelas ya? Iya, Kak. Jelas. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.
la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Adik-adik peserta diskusi pada sore hari ini yang saya hormati, yang saya banggakan. Pertama-tama kita patut berbahagia dan mengucapkan rasa syukur karena kita bisa berjumpa, walaupun perjumpaan kita dilaksanakan secara virtual, secara online, tetapi saya pikir itu tidak mengurangi arti penting ya dan arti kekhusyuan dari pertemuan kita. Dan tak lupa pula kita bersalawat, bertaslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena beliaulah yang membawakan cahaya keislaman ke dalam relung batin kita masing-masing. Nah, adik-adik yang saya hormati dan yang saya banggakan, seperti judul materi yang diamanahkan kepada saya diminta untuk berbicara mengenai semangat ekologi ya, masyarakat dunia. Tetapi barangkali dalam pertemuan kali ini saya mencoba untuk mengkontekstualisasikan pembahasan kita dalam konteks Indonesia ya, supaya kita bisa lebih memahami bagaimana perkembangan isu dan wacana ekologi, persoalan-persoalan lingkungan hidup, baik dalam tataran global maupun dalam tataran nasional. Nah, adik-adik yang saya hormati dan yang saya banggakan, sekitar 2 tahun lalu indikator itu pernah mengadakan survei itu ya, untuk responden di Indonesia. Pertanyaannya sederhana ya, manakah yang lebih penting atau manakah yang dianggap lebih prioritas? Apakah kelestarian lingkungan ataukah pertumbuhan ekonomi ya? Ya, jadi pilihannya itu dua ya, yang dibacakan oleh indikator kepada para responden. Apakah kita harus melindungi dan melestarikan lingkungan meskipun hal itu akan memperlambat pertumbuhan ekonomi, ataukah memprioritaskan pertumbuhan ekonomi mesti dengan mengorbankan kelestarian lingkungan hidup? Dan hasilnya itu ya cukup menggembirakan ya, hampir sekitar 81% itu menganggap bahwa kita mesti lebih memberikan prioritas kepada kelestarian lingkungan hidup ya, walaupun keberpihakan kita kepada konservasi lingkungan, pelestarian lingkungan itu memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dan hanya sekitar 15 ya sampai 16% yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi di atas prioritas kelestarian lingkungan hidup. Dan ini jawaban yang lebih memberikan titik prioritas kepada ekologi atau lingkungan hidup itu hampir sama ya, untuk semua segmen responden ya, baik yang muda ataupun yang tua. Nah, ini memperlihatkan bahwa ya warga negara kita itu dalam tataran wacana, dalam tataran isu sudah menganggap bahwa isu lingkungan itu merupakan hal yang penting. Cuman yang menjadi pertanyaan, kenapa concern dalam dimensi wacana dan dimensi isu itu tidak berjalan seiring dalam tataran perilaku atau dalam tataran praktis kehidupan sehari-hari ya. Jadi walaupun sebagian besar warga negara, sebagian besar penduduk kita menganggap bahwa keberpihakan terhadap kelestarian ekologi itu penting, ya, tetapi dalam hal gaya hidup, kemudian dalam hal pola konsumsi, ya, dalam hal memilih barang, dalam hal perilaku sehari-hari, sepertinya mereka tidak terlalu acuh ya terhadap pelestarian lingkungan, ya, terutama dengan penggunaan bahan-bahan yang tidak bisa terurai secara alami di lingkungan kita seperti bahan plastik. Nah, ini merupakan salah satu paradoks ya,
Nah, karena di satu sisi kita punya concern ya, kepedulian terhadap lingkungan dalam tataran diskurs ya, atau dalam tataran wacana, tetapi dalam tataran praksis kita justru lebih menitik beratkan kepada kenikmatan ekonomi ya ketimbang keberpihakan terhadap lingkungan hidup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa pungkiri bahwa isu lingkungan hidup merupakan salah satu isu yang menjadi concern masyarakat global. Di samping isu demokratisasi dan isu hak asasi manusia. Nah, apa yang bisa menunjukkan bahwa masyarakat global saat ini itu punya concern yang cukup besar terhadap isu-isu lingkungan? Ini kita bisa lihat dari semakin maraknya pertemuan-pertemuan di tingkat global, baik yang diinisiasi oleh para pemimpin negara itu ya, kemudian baik pertemuan-pertemuan global yang diinisiasi oleh beberapa kampus yang memiliki prestise internasional, ataupun pertemuan-pertemuan tingkat internasional yang diinisiasi oleh non-government organization atau para NGO tingkat internasional. Dan semua forum-forum internasional itu memiliki isu yang serupa, yaitu keprihatinan terhadap kondisi iklim kita yang merupakan konsekuensi ya atau akibat dari cara pandang kita dalam melihat alam atau melihat lingkungan hanya sebagai sarana untuk memuaskan kepentingan ekonomi manusia saja, ya. Beberapa tahun lalu kita tahu ya ada pertemuan di Eropa yang menghasilkan beberapa kesepakatan. Salah satunya adalah kesepakatan untuk bersama-sama mereduksi ya emisi CO2 atau karbon dioksida di negara masing-masing. Jadi negara-negara kita, negara-negara para pemimpin di tingkat negara ya, kalau tidak salah hampir sekitar 200-an negara itu bersepakat bahwa mereka akan berupaya untuk mereduksi ya, mengurangi secara signifikan produksi emisi CO2 di negara masing-masing. Apalagi di forum-forum global ya yang diinisiasi oleh para universitas ya, para elit akademisi ataupun para elit NGO. Adik-adik yang saya hormati dan yang saya banggakan, lalu bagaimana dengan isu persoalan lingkungan di Indonesia? Nah, kalau kita menghimpun ya beberapa informasi dari berbagai lembaga, terutama NGO yang punya concern dalam isu-isu ekologi, terutama IEC ya, Sinergi ya, Proxis dan beberapa lembaga lain termasuk Greenpeace, ada sekitar 10 isu lingkungan, 10 masalah besar ya lingkungan di Indonesia yang menjadi isu ekologi di Indonesia. Jadi ada 10 masalah besar di Indonesia, 10 masalah besar lingkungan di Indonesia yang menjadi isu utama ekologi di Indonesia. Yang pertama itu, yang menempati urutan pertama itu adalah isu mengenai sampah. Ya, ini isu yang paling mendominasi ya di antara isu-isu masalah lingkungan lain di Indonesia. Kalau kita berbicara sampah, ya biasanya kita mengkategorikan sampah itu menjadi dua. Yang pertama adalah sampah organik, yang kedua adalah sampah anorganik. Ya, sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari sisa makanan manusia ataupun yang berasal dari kotoran hewan, ya, ataupun sisa hasil produksi pertanian. Ya, tetapi di antara jenis sampah organik yang saya sebutkan tadi, yang paling besar itu adalah sisa makanan kita. Kalau kita melihat beberapa data statistik, Indonesia itu termasuk negara ketiga terbesar penyumbang sampah organik yang berasal dari sisa makanan di dunia.
ya. Yang pertama itu adalah Arab Saudi, yang kedua adalah apa lagi? Uni Emirat Arab kalau tidak salah, dan yang ketiga adalah Indonesia. Yang menarik dari profil ketiga negara terbesar penyumbang makanan, penyumbang sampah organik jenis sisa makanan ini, karena ketiganya adalah negara yang didominasi oleh penduduk yang memeluk agama Islam. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa dalam ajaran agama Islam, kemubasiran itu merupakan hal yang dilarang, ya. Bahkan di dalam beberapa hadis, ya, bahkan di ayat Al-Quran itu ada yang mengatakan bahwa orang yang mubazir itu merupakan temannya setan, ya. Tetapi justru di negara-negara yang mayoritas Muslim ini, sampah organik yang berupa sisa makanan itu tergolong sangat tinggi, ya. Nah, itu anunya, ya, itu paradoksnya. Nah, sedangkan untuk sampah plastik, ya, ini kan bukan hanya menjadi persoalan di Indonesia, tetapi menjadi persoalan hampir di semua negara, ya. Tetapi yang cukup menjadi catatan penting bagi kita, karena Indonesia ini termasuk negara kelima, ya, penyumbang sampah plastik terbesar di dunia, ya. Ya, mungkin karena anatomi geografis kita berupa negara kepulauan, ya. Nah, jadi sampah plastik yang merupakan hasil konsumsi itu gampang dibuang, ya, ke laut oleh para konsumen, gitu, ya, yang jumlahnya cukup signifikan di Indonesia, sekitar 200-an juta lebih. Ya, apakah sampah plastik itu dibuang langsung ke laut, ya, apakah melalui pantai ataupun melalui sungai-sungai utama, yang kemudian nanti membawa sampah plastik bersama aliran sungai itu bermuara ke laut atau ke samudra. Nah, itu isu pertama, ya, sampah. Kemudian isu kedua itu adalah banjir. Nah, ini kita bisa lihat, ya, beberapa waktu yang lalu, sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu, terjadi banjir bandang di daerah Sukabumi di Jawa Barat, ya, itu akibat tata guna lahan yang tidak mengindahkan, itu, ya, tata ruang yang sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Ya, karena tidak ada lagi water catchment area. Water catchment area itu artinya kawasan geografis yang fungsi utamanya adalah menyerap air hujan menjadi pasokan air tanah, gitu, ya. Nah, jadi tidak semua air hujan itu begitu saja menjadi run off, ya, atau menjadi permukaan, tetapi ditahan menjadi cadangan air tanah yang nantinya ke depannya kita bisa gunakan, ya, sebagai konsumsi air bersih. Ya, tapi karena hutan dibabat, ya, kemudian daerah bantaran sungai itu dibanguni bangunan berbeton, ya, bersemen, ya, di paving block, sehingga kalau terjadi hujan, air itu tidak langsung meresap, gitu, ya, ke dalam tanah dan menjadi cadangan air permukaan, tetapi begitu saja menjadi tidak begitu meresap menjadi air bawah tanah, gitu, ya, atau groundwater, tetapi begitu saja menjadi run of water, ya, atau air permukaan yang nanti kita sebut dengan istilah banjir. Nah, kemudian isu ketiga yaitu isu sungai tercemar, ya. Sekitar 60% sungai di Indonesia itu tercemar oleh polutan, ya, atau bahan apalagi ini bahan limbah yang berbahaya, yang jika air itu dikonsumsi oleh masyarakat sekitar itu bisa mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit yang tidak diinginkan, ya, terutama penyakit kulit dan alat pencernaan. Nah, kemudian isu yang keempat, pemanasan global. Ya, ini juga menjadi isu global, itu, ya. Ya, yang dimaksud dengan pemanasan global itu artinya ada kenaikan rata-rata suhu permukaan bumi. Ya, akibat apa? Akibat yang kelima, ya, isu yang kelima yaitu pencemaran udara, terutama oleh emisi gas rumah kaca. Ya, emisi gas rumah kaca itu ada dua, ya. Yang pertama adalah CO2 yang utama. Ada dua macam
gas rumah kaca yang utama ya, yang kita kenal itu, yang bisa mengakibatkan efek gas rumah kaca yang cukup signifikan. Yang pertama adalah gas CO2, karbon dioksida. Yang kedua adalah gas metana ya, atau CH4 yang berasal dari pembusukan sampah-sampah organik ya, terutama sampah makanan yang saya sebutkan tadi, dan kotoran hewan ya, terutama kotoran sapi. Ya, jadi peternakan itu juga punya efek samping ya. Kayak misalnya kalau kita mendorong atau pemerintah mendorong kebijakan mengekstensifikasi peternakan dalam skala besar, ya apakah itu berupa kambing, apakah itu berupa sapi ya, maka itu juga punya resikonya sendiri. Ya, karena ya namanya peternakan itu hewan itu pasti ya memproduksi kotoran, dan kotorannya itu akan memproduksi CH4. Nah, CH4 ini atau gas metana inilah yang nantinya bisa menjadi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Bahkan dalam beberapa studi, gas metana itu punya kekuatan 4 kali lebih kuat dibanding CO2 dalam menghasilkan efek gas rumah kaca. Itu ya. Ya, isu keenam yaitu rusaknya ekosistem laut, terumbu karang habis, itu ya. Akibat penggunaan pola tangkap ikan yang salah, misalnya menggunakan pukat harimau, gitu ya, bom ikan dan sebagainya. Kemudian isu ketujuh adalah sulitnya air bersih di Kota Makassar dan sekitarnya, kita rasakan itu di akhir tahun, ya, di awal tahun dan pertengahan tahun kita merasakan banjir ya akibat curah hujan yang tinggi. Tetapi lewat bulan Juni itu ya, kita sudah mulai merasakan kekurangan air bersih ya, karena rendahnya air hujan. Ya, kenapa kita mengalami kekurangan air bersih? Ya, karena perubahan tata guna lahan seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, water catchment area ya, daerah tangkapan air itu semakin berkurang, sehingga air hujan di waktu musim penghujan itu tidak diserap oleh tanah dan menjadi deposit air tanah. Nah, kalau kita kekurangan deposit air tanah, maka yakin saja di masa atau di waktu musim kering itu kita akan mengalami kekurangan sumber air bersih ya, terutama yang berasal dari air tanah. Kemudian isu yang terakhir, isu yang kedelapan itu kerusakan hutan. Ya, laju deforestisasi atau laju kehilangan hutan di Indonesia itu sekitar 2,4 juta hektar per tahun ya. Ya, kemudian yang kesembilan adalah abrasi atau kerusakan pantai, yang terakhir adalah pencemaran tanah ya. Nah, itulah kira-kira isu masalah besar lingkungan di Indonesia ya. Kalau di tingkat global itu ya pemanasan global, kemudian emisi gas rumah kaca GRK ya. Nah, adik-adik yang saya hormati dan yang saya banggakan. Nah, yang menjadi pertanyaan itu ya, yang menjadi pertanyaan, kira-kira apa saja yang menyebabkan munculnya persoalan-persoalan ekologi yang saya sebutkan tadi? Apakah di tingkat global, itu ya, ataupun di tingkat nasional ya di Indonesia? Nah, ada beberapa sebab. Nah, ada 3 sebab utama. Yang pertama adalah sebab yang bersifat teknis. Yang kedua adalah sebab yang bersifat kultural atau gaya hidup. Yang ketiga adalah sebab-sebab yang sifatnya paradigmatik. Apa itu sebab-sebab yang sifatnya teknis? Yaitu sebab-sebab yang diakibatkan oleh kesalahan dalam penggunaan teknologi. Ya, kesalahan dalam penggunaan teknologi. Contoh misalnya ya, teknologi transportasi kita. Ya, teknologi transportasi kita karena kebutuhan mobilitas sangat tinggi, maka kebutuhan terhadap teknologi alat transportasi juga semakin tinggi. Nah, cuma yang menjadi persoalan, teknologi transportasi kita yang kita gunakan berpuluh-puluh tahun selama ini itu tidak ramah lingkungan. Ya, kenapa tidak ramah lingkungan? Karena dia menghasilkan
emisi rumah kaca ya dalam hal ini adalah CO2 yang memicu pemanasan global dalam waktu jangka panjang. Nah, kenapa teknologi transportasi kita memproduksi emisi gas rumah kaca dalam hal ini CO2? Ya karena sumber energi dari teknologi transportasi kita itu berasal dari bahan bakar minyak ya atau bahan bakar fosil atau BBM ya. Ya, apa itu BBM? Yang pertama adalah minyak mentah dengan segala turunannya, mulai dari premium, pertalite, ya, pertamax, ya, pertamax turbo dan sebagainya, termasuk solar, pertamax apa nih, dex light, ya, dan sebagainya. Nah, termasuk juga gas, ya, dan termasuk juga batu bara dengan segala turunannya, ya. Ya, sekarang itu ada yang disebut dengan batu bara cair ya, untuk menggantikan apalagi ini bahan bakar yang berasal dari penyulingan minyak mentah gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi sebab yang pertama itu adalah sebab teknis ya. Karena kesalahan keputusan dalam menggunakan teknologi. Sebab teknis yang lain itu juga karena kesalahan dalam melakukan perhitungan-perhitungan ya, atau kesalahan dalam melakukan perkiraan-perkiraan dalam perencanaan ekonomi. Nah, contoh misalnya beberapa negara ya untuk mencapai kondisi ketahanan pangan, mereka berlomba-lomba melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Ya, kalau kita melakukan ekstensifikasi pertanian, maka mau tidak mau kita mesti menambah lahan pertanian. Menambah lahan pertanian berarti mau tidak mau kita mesti melakukan land clearing ya atau pembersihan lahan, termasuk lahan yang masuk dalam kategori hutan agar diubah menjadi sawah. Ya. Nah, ini yang sebenarnya sementara dilakukan oleh pemerintah kita, gitu ya. Ya, dalam beberapa programnya ya, terutama di tanah Papua ya. Cuman pertama kebijakan ketahanan pangan itu sebenarnya baik ya. Cuma apalagi ini proses eksekusinya yang tidak optimal ya, yang tidak efektif. Jadi banyak lahan yang telah diubah menjadi petak sawah. Ya, tentu merusak kondisi lingkungan, tetapi di satu sisi ya gagal juga menghasilkan produksi pangan. Nah, itu yang jadi soal. Itu yang pertama sebab teknis. Sebab yang kedua adalah sebab kultural atau sebab gaya hidup. Nah, kalau saya ditanya kira-kira sebab kultural apakah yang paling berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan? Ya, kalau saya diminta menjawab, maka saya akan mengatakan ya sebab kultural atau sebab gaya hidup yang paling berkontribusi itu adalah sebab gaya hidup yang konsumtif ya. Sebab gaya hidup yang konsumeristik. Nah, apa itu sebab gaya hidup yang konsumtif atau sebab gaya hidup yang konsumeristik? Yaitu sebab gaya hidup yang setiap harinya hanya dipicu untuk membelanjakan uang dalam rangka untuk merasakan kenikmatan konsumsi gitu ya, atau kenikmatan oral itu ya. Ya, setiap hari mesti ada yang dibelanja, setiap hari mesti ada yang diminum, setiap hari mesti ada yang apalagi ini yang dimakan ya. Nah, akibatnya apa? Ya, setiap apa ini semakin tinggi tingkat konsumsi kita, ya. Apalagi kalau konsumsi kita hanya berpusat kepada kenikmatan saja, tidak punya apalagi ini, tidak punya lagi kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, maka apa yang terjadi? Yaitu akan semakin meningkatkan produksi sampah kita, ya, terutama sampah plastik. Ya, memang sekarang ini ada beberapa kebijakan pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat apalagi ini mengganti itu ya wadah itu ya atau kresek itu atau kantongan itu dari berbahan plastik menjadi berbahan yang lebih ramah lingkungan. Tetapi saya pikir itu tidak akan banyak membantu ya selama lifestyle kita, gaya hidup kita memang yang konsumtif ya atau gaya hidup yang sekali pakai. Kita sangat senang sekali ya menggunakan mengkonsumsi bahan makanan atau bahan minuman yang instan ya, sekali dimakan, sekali diminum itu langsung dibuang. Bukan apalagi ini
bukan gaya hidup yang senang menggunakan barang-barang yang bisa dipakai berkali-kali, ya. Kita sedang berada di era di mana gaya hidup yang menggunakan sesuatu sekali pakai itu lagi tren-trennya, ya. Nah, itu yang disebut dengan gaya hidup atau pola hidup yang konsumtif, ya, atau konsumeristik. Kemudian yang terakhir itu adalah sebab yang sifatnya paradigmatik, ya, cara pandang. Ya, ini akan panjang pembahasannya kalau kita bahas sore hari ini. Eh, Salah satu contoh yang bisa kita tunjuk itu adalah paradigma sebahagian besar pemimpin dunia kita dalam mengelola, ya, kebijakan ekonomi di negara masing-masing. Nah, hampir semua kebijakan ekonomi di beberapa negara, terutama negara berkembang itu, atau negara yang berada di posisi middle itu, terlalu terpusat kepada pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi memang ada jargon-jargon keberlanjutan, ya, dalam perencanaan pembangunan mereka, tapi biasanya jargon-jargon keberlanjutan itu hanya slogan saja, hanya dalam rangka untuk mempermudah dalam mendapatkan bantuan finansial dari lembaga-lembaga ekonomi dunia, ya, ya, atau lembaga-lembaga atau institusi-institusi internasional, ya. Ya, celakanya, ya, pinjaman-pinjaman yang didapatkan karena menggunakan isu keberlanjutan, ya, isu konservasi dan sebagainya, justru digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang tidak ekologis, ya, kayak misalnya infrastruktur, ya, atau membiayai gaya hidup konsumtif dari para pejabat publik mereka. Nah, ini tiga sebabnya. Yang pertama adalah sebab teknis, yang kedua adalah sebab yang sifatnya kultural, ya, atau gaya hidup, yang ketiga adalah sebab yang sifatnya paradigmatis. Nah, adik-adik yang saya hormati dan yang saya banggakan, uh, lalu bagaimana solusi itu, ya, yang bisa kita dorong untuk bisa, bukan, ya, tidak usahlah kita terlalu terobsesi menghentikan laju kerusakan, tetapi menahan laju kerusakan lingkungan. Ya, ada beberapa solusi yang ditawarkan, ya, berdasarkan sebab yang saya sebutkan tadi, ya. Kalau misalnya sebabnya sifatnya teknikal, sebab teknis, maka kita juga bisa tawarkan solusi yang sifatnya teknikal, ya. Ya, kalau kayak misalnya tadi teknologi transportasinya itu memproduksi emisi gas rumah kaca, maka negara-negara yang ada itu mesti berinovasi, ya, dan berani mengambil keputusan untuk mengubah, ya, alat transportasi mereka dari yang menggunakan bahan bakar fosil ke apalagi ini alat transportasi yang ramah lingkungan, ya, yang tidak mengeluarkan gas rumah kaca. Eh, Negara-negara, terutama negara-negara berkembang itu, ya, mesti berani mengubah pola pola mereka dalam, atau bahkan pilihan teknologi mereka dalam menghasilkan sumber daya energi mereka, ya, terutama sumber daya listrik. Ya, kalau dulu menggunakan PLTU yang bahan bakarnya itu adalah batu bara, itu barangkali bisa beralih ke sumber energi baru dan terbarukan. Ya, seperti misalnya sinar matahari, ya, yang jumlahnya sangat berlimpah, PLTB, ya, pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin, eh, pembangkit listrik tenaga hidro, ya, karena di Indonesia cukup memiliki banyak sungai, ya, yang alirannya bisa membangkitkan listrik, ya, walaupun skalanya tidak terlalu besar, tapi bisa digunakan dalam skala desa, pembangkit listrik tenaga pasang surut, ya, ombak laut dan sebagainya. Ini sisa political will. Sampai sejauh mana pemerintah mau mengeluarkan kebijakan dan keberpihakan anggaran yang mencoba untuk mengkonversi, ya, pilihan-pilihan teknologi sumber daya energi dari yang menggunakan bahan bakar fosil menuju yang menggunakan sumber energi yang baru dan terbarukan. Itu kalau sebab teknis, ya. Solusinya juga teknikal pula. Kalau misalnya sebabnya kultural, maka kita juga mesti mencari solusi yang kultural. Ya, kita bisa misalnya di teman-teman ormas itu mengkampanyekan cara hidup sederhana.
kemudian mengkampanyekan tren hidup minimalisme. Ya, minimalisme itu artinya minimalisme atau esensialisme itu artinya gaya hidup ya yang mengutamakan hal-hal yang penting saja, terutama dalam konsumsi. Ya, apakah ini memang penting untuk dimakan atau diminum atau tidak ya, atau hanya sekedar untuk apalagi ini menyenangkan perut dan kerongkongan saja gitu ya. Ya, ada yang lucu ya, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia. Sebenarnya kan ibadah puasa itu ya seharusnya ya itu bisa mendorong gaya hidup kita ya, mentransformasi gaya hidup kita dari gaya hidup yang sangat konsumtif menjadi gaya hidup yang minimalisme ya. Ya, dari gaya hidup yang ingin mengkonsumsi ya segalanya yang bisa dikonsumsi ya menjadi gaya hidup yang hanya mengkonsumsi untuk yang penting-penting saja. Ya, tapi justru ibadah Ramadan ya dari tahun ke tahun itu justru menjadi momen gitu ya. Ya, bagi sebagian umat besar kaum muslimin terutama setelah azan maghrib ya waktu berbuka maksud saya untuk mengkonsumsi apa saja yang bisa dikonsumsi. Ya, ini kita bisa mendorong ya bahwa sebenarnya ibadah puasa itu adalah salah satu momen kampanye besar ya bagi ormas Islam untuk mengkampanyekan tren hidup minimalisme, bukan hidup yang konsumtif gitu ya, yang mau mengkonsumsi segala-galanya hanya untuk dalam meladeni hasrat pribadi. Nah, kalau misalnya apalagi ini sebabnya bersifat paradigmatis ya, maka kita mesti mencari ya paradigma-paradigma yang sifatnya alternatif ya. Kalau teman-teman di IMM ya, kalau yang pernah mengikuti Darul Akamadiyah ya, kita mesti mengganti paradigma yang Newtonian Cartesian itu ya, yang memandang alam sebagai pemuas hasrat manusia, yang memandang alam itu sebagai objek belaka, menjadi paradigma yang lebih holistik ya, paradigma yang memandang alam itu sebagai salah satu masyarakat kehidupan ya, bukan hanya sebagai objek konsumsi. Nah, itu barangkali dari saya sebagai pengantar ya. Saya harap ada tanya jawab dari teman-teman sekalian. Saya kembalikan ke moderator. Billahi fizibil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak atas materinya. Mungkin teman-teman diskusi ada yang ingin ditanya terkait materi yang tadi yang sangat luar biasa tentunya, yang sangat padat tentang ekologi yang ada di dunia atau yang ada di Indonesia. Jadi yang ingin bertanya silakan. Oh, ya dari Kakak Rina di tadi silakan. Tapi Kak di sini sudah ada pertanyaan masuk di kolom chat, mungkin mau ditampung dulu atau mau langsung ditanggapi Kak? Kalau bisa ditampung saja dulu ya. Siapa tahu ada yang mirip atau beririsan, ya bisa sekalian dijawab. Oh iya. Baik, mungkin masih ada yang lain ingin bertanya. Izin bertanya, Ya, silakan Kak. terima kasih atas kesempatannya, moderator. Pertanyaannya itu, jadi untuk menuju ke Indonesia yang berkelanjutan atau konsumerismenya juga berkurang, itu kan mungkin memiliki usaha usaha yang besar dan kekompakan atau kolaborasi dari berbagai aspek, juga masyarakatnya penuh dengan kesadaran tentang keberlanjutan ini. Dan saya pernah dengar Kak bahwa apapun yang terjadi nanti, mau kita peduli dengan
lingkungan atau tidak, dunia atau bumi juga punya mekanisme tersendiri untuk memulihkan dirinya. Nah, apakah kita pesimis dan tetap menjalani keseharian dengan yang orang-orang masih tidak sadar dengan keberlanjutan, atau tetap menggalakkan keberlanjutan supaya teman-teman juga sadar sejauh mana dampak yang sudah kita lakukan. Itu seperti itu, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Jadi mungkin masih ada yang ingin bertanya. Dikit bertanya, moderator. Kak Afni, silakan Kak. Sebelumnya mohon maaf karena kameranya tidak aktif, Kak. Ketika kita membahas masalah ekologi, salah satu hal yang mungkin terlintas di pikiran saya adalah keterkaitan antara alam dengan perempuan. Dan juga untuk saat ini kita berada di bulan Ramadan, di mana pola konsumsi masyarakat saat ini semakin meningkat, bukan hanya dari segi limbah dapur, tetapi juga dari segi pakaian, karena mungkin beberapa orang yang menganggap bahwa salah satu tradisi yang tidak bisa ditinggalkan di bulan Ramadan itu adalah war baju baru. Sementara yang kita ketahui bahwa sampah fashion hingga saat ini merupakan salah satu limbah yang sangat sulit untuk diurai, terlepas dari semakin meningkatnya limbah dapur pada bulan Ramadan, sehingga hal ini tentunya merupakan salah satu hal yang perlu kita perhatikan teman-teman sekalian. Dan juga kalau kita ingin melihat lebih jauh, salah satu penyebab dari krisis ekologi yang ada saat ini atau yang kita alami saat ini sudah dijelaskan sama Kasra, bahwa pola konsumsi yang semakin meningkat. Hal ini kan merupakan salah satu hal yang menjadi masalah dan merupakan salah satu hal yang agak sulit untuk ditangani. Bahkan dalam aliran feminis juga sudah ada yang namanya aliran ekofeminisme, di mana aliran ekofeminisme ini yang memperhatikan bagaimana keterhubungan antara perempuan dan alam. Tetapi saya pernah diskusi dengan teman-teman Imawan mengatakan bahwa yang paling banyak menyumbang sampah itu perempuan. Nah, mungkin Kak Asra punya pandangan tersendiri mengenai apa yang saya dapatkan, bahwa perempuan memang menjadi salah satu penyumbang limbah terbesar di dunia. Tetapi di sisi yang lain juga perempuan merupakan salah satu kelompok yang terus memperjuangkan bagaimana keberlanjutan alam semesta ini. Nah, mungkin itu Kak, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Afni atas pertanyaannya. Jadi kembali lagi saya bertanya Kak, masih mau dibuka pertanyaan atau mau ditanggapi dulu? Oke, kita tanggapi dulu ya. Ya, siapa tahu nanti dari respon yang kayak saya beri mungkin bisa menghasilkan insight pertanyaan baru ya dari adik-adik. Oke, yang pertama soal ya yang di kolom chat ini ya soal sampah organik ya, terutama soal sampah makanan. Nah, ini sebenarnya bagaimana ya? Hampir semua kota besar di Indonesia itu punya master plan soal sampah organik, terutama di Kota Makassar. Nah, beberapa waktu yang lalu ya, saya sering menghadiri pertemuan di Bapeda Kota Makassar ini untuk kasus ya. Ya, beberapa dinas, terutama Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Ketahanan Pangan itu punya master plan ya, supaya sampah-sampah organik yang dihasilkan oleh rumah tangga itu bisa didaur ulang berbasis lorong. Ya, cuman memang biasanya perencanaan kebijakan itu tidak seindah implementasinya. Ya, ternyata banyak menghadapi kendala sana sini.
Ya, baik kendala anggaran ya, kemudian kendala yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat. Nah, jadi memang saya ambil kesimpulan sementara ya bahwa salah satu penyebab utama yang menyebabkan kebijakan pengolahan sampah ya, atau kebijakan pengelolaan lingkungan hidup itu tidak efektif itu karena tidak diikuti dengan proses penyadaran dari bawah ya. Ya, jadi hampir semua proyek atau kebijakan pemerintah sekaitan dengan lingkungan hidup termasuk pengelolaan sampah itu tidak didahului dengan proses penyadaran dari tingkat bawah ya. Jadi eksekusi saja langsung secara teknikal. Ya, buat lorong, kemudian adakan apa ini istilahnya media tanam gitu ya. Tanam apa di situ, tanam cabai rawit misalnya, sampah rumah tangga yang sampah organik dari rumah tangga itu dikelola menjadi pupuk kompos ya. Apa melalui proses komponisasi itu ya. Ya, nanti pupuk kompos itu digunakan di tanaman-tanaman ya, yang ada di lorong masing-masing ya. Dan menghasilkan cabai, sawi dan sebagainya sehingga bisa menopang ketahanan pangan. Itu perencanaannya sangat enak didengar oleh telinga, ya, tapi implementasinya sangat luar biasa sulitnya. Nah, salah satu kesulitannya itu karena tidak ada proses penyadaran dari awal. Ya, segala proyek yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup, ya termasuk pengolahan sampah, ya terutama sampah organik itu selalu project base. Project base artinya terlalu fokus kepada hal-hal teknis. Ya, saya sering bertanya kepada teman-teman di dinas yang berkaitan dengan program-program itu. Kenapa misalnya tidak libatkan ormas-ormas keagamaan gitu ya atau LSM-LSM yang concern di bidang lingkungan hidup terutama pengolahan sampah supaya proyek Anda itu bisa berjalan mulus jika didahului proses penyadaran di tingkat akar rumput. Dan yang bisa melakukan penyadaran di tingkat akar rumput itu adalah ya ormas ya atau organisasi non formal. Ya pemerintah itu agak sulit dan dan mengalami keterbatasan sumber daya jika dia yang melakukan proses penyadaran. Ya, jadi itu anunya, itu apa hasil diagnosa saya sementara ya. Jadi memang pemerintah langsung eksekusi begitu saja berapa anggarannya, apa bahan-bahan apa bahan-bahan atau alat-alat yang mesti diadakan, berapa ton pupuk yang diperlukan, ya berapa bibit yang diperlukan, ya tanpa didahului proses penyadaran di tingkat akar rumput. Nah, yang kedua, ya terkadang saya pesimis juga ya dengan situasi yang sekarang. Tapi maksud saya begini, ya memang bumi kita punya mekanismenya sendiri untuk memulihkan diri. Tapi kita tidak boleh terlalu bergantung dengan diktum itu. Ya, karena kalau kita mempelajari sejarah geologi atau sejarah apa ini sejarah apalagi ini sejarah evolusi itu ya makhluk hidup. Ya, kalau kita meminjam studi paleontologi, memang bumi selalu punya mekanismenya sendiri untuk menghadapi krisis yang terjadi padanya. Nah, cuman setiap upaya bumi untuk mengantisipasi krisis pada dirinya itu biasanya memakan tumbal sendiri, apa tumbalnya sendiri, apa tumbalnya pasti ada spesies yang punah. Ya, contoh misalnya sekitar 65 juta tahun yang lalu, ya tiba-tiba bumi menghadapi tantangan yang berasal dari eksternal, itu ya ada asteroid besar jatuh, ya, menghantam permukaan bumi. Nah, kemudian permukaan yang dihantam itu menghamburkan uap ya debu ke atas ya, kemudian menutupi atmosfer ya, menghalangi sinar matahari. Nah, ada yang punah itu apa itu ya yang kita sebut dengan dinosaurus sekarang. Ya, matahari terhalang, kemudian tumbuhan pasti gagal mengalami proses fotosintesis, jumlahnya sedikit, ya dinosaurus yang sedari awalnya apa ini herbivora memakan tumbuhan itu mati. Biasanya hewan yang herbivora itu dimakan oleh yang
karnivora ya dan omnivora ya, yang kita sebut dengan istilah rantai predatorisme itu atau rantai makanan itu putus ya, dan amburadul, dan akhirnya menciptakan kepunahan ya dari salah satu organisme hidup terbesar yang pernah ada dalam sejarah bumi, yaitu dinosaurus. Kalau misalnya kita membiarkan situasi ini terus berlanjut, ya bisa jadi bumi berhasil mengantisipasi krisisnya sendiri. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa kita bukan spesies kita yang akan menjadi tumbal kepunahan ya? Ya, dinosaurus saja yang punya fisik yang sangat luar biasa, jumlah yang cukup besar ya, ukuran yang sangat besar, itu bisa habis ya, bisa hilang, bisa punah, apalagi makhluk rentan seperti kita. Jadi mau tidak mau kita mesti selalu optimis dalam melihat situasi. Ya apapun tantangannya ya. Ya kalau misalnya di Indonesia kita menghadapi jumlah sampah organik yang semakin besar, ya kita mesti mencari langkah strategis dan taktis ya untuk mereduksi ya dan merecycle ya atau mendaur ulang sampah organik dan sampah anorganik yang ada. Bagaimana cara mereduce dan merecycle sampah organik dan anorganik, itu mesti dipikirkan lebih detail lagi. Ya, karena cara untuk mengurangi dan mendaur ulang sampah organik dan anorganik itu memiliki mekanisme yang berbeda. Nah, saya pikir istilah keberlanjutan itu masih sangat relevan sampai sekarang. Karena secara filosofis, seperti yang sering saya sampaikan di forum-forum DAM, dasar filosofis dari istilah keberlanjutan itu adalah keadilan antar generasi. Jadi kita tidak boleh hanya memikirkan kepentingan hidup generasi yang ada sekarang, tetapi kita juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab moral untuk menjamin dan menggaransi kualitas dan keberlangsungan hidup masyarakat generasi yang akan datang. Ya, bukan hanya anak cucu dan anak cicit kita ya, tetapi ya cucu dan cicit dari cicit kita itu ya kalau perlu. Ya, itu yang disebut dengan keberlanjutan yang memperhatikan keadilan antar generasi. Artinya kita punya tanggung jawab etika dan moral untuk menggaransi itu ya kehidupan dan kualitas kehidupan ya generasi kita yang akan datang. Kemudian pertanyaan dari Afni. Nah, kenapa perempuan menjadi penyumbang limbah salah satu ya penyumbang limbah terbesar ya secara demografis dibandingkan laki-laki? Karena begini, karena sasaran kampanye pola hidup yang konsumtif itu adalah segmen demografis perempuan. Ya, coba kita lihat iklan-iklan yang ada di TV misalnya ya, atau yang ada di internet. Hampir semua iklan kosmetik, hampir semua iklan yang berkaitan dengan aksesoris hidup, sasarannya itu adalah penduduk segmen yang menjadi sasarannya itu adalah penduduk dengan segmen perempuan. Iklan baju rata-rata menyasar ya, dan diproduksi untuk menyasar segmen perempuan. Itu ya, makanan junk food juga begitu ya. Kemudian alat-alat kosmetik ya, produk-produk skincare ya. Ya, walaupun saya nanti agak terlambat bisa membedakan antara kosmetik dan skincare gitu ya. Ternyata beda katanya antara kosmetik dengan skincare. Itu juga menyasar penduduk apalagi ini penduduk segmen perempuan atau berjenis kelamin perempuan ya. Begitu pula dengan aksesoris hidup ya, manik-manik gitu ya, kemudian bando, baju dan sebagainya. Itu menyasar segmen penduduk perempuan dan bukan hanya sekedar menyasar segmen perempuan, tetapi memang para marketing dari produk-produk yang ada yang menyasar segmen perempuan itu mendorong segmen penduduk perempuan itu untuk semakin memperbesar frekuensi konsumsinya terhadap produk mereka. Ya, jadi kalau saya tidak melihat perempuan sebagai pelaku utama penyumbang limbah ya, organik maupun anorganik, tetapi justru mereka menjadi korban bulan-bulanan kapitalisme konsumeristik. Nah, makanya dalam ekofeminisme itu ya yang merupakan turunan dari ekologi sosial, ada naga berkepala dua yang mesti kita penggal kepalanya ya.
Ya, apa itu? Yang pertama adalah dominator dalam bidang ekonomi yang namanya apalagi ini kapitalisme. Yang kedua adalah dominator kebudayaan, ya, yang disebut dengan patriarki. Ya, jadi kapitalisme konsumeristik itu adalah konsekuensi dari budaya patriarki. Ya. Karena apa? Karena dia mendorong konsumsi yang berlebihan. Konsumsi yang berlebihan itu akan mendorong eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa secara statistik lebih banyak sampah yang diproduksi oleh perempuan ketimbang laki-laki. Karena perempuan menjadi korban gitu ya, kapitalisme konsumeristik. Itu barangkali dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak atas jawaban dan tanggapan kepada penanya yang masuk. Jadi selanjutnya mungkin masih ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi. Saya ya. Jadi silakan Kak. Ya, salam kepada Kak Asra ini. Siapa nih? Ya. Oke. Saya tapi kalau saya menyimak uraian ini Kak Asra ya, Kak Asra Tila Kanda kita ada semacam pesimis ya kalau orang mau sering membaca ekologi karena hal-hal yang begitu banyak variabel yang dibahas itu tadi ya, tentang lingkungan, tentang efek rumah kaca dan segala macam itu tadi. Tapi yang saya ingin lihat apa sih berangkat semua problem-problem ini ada yang saya lihat itu ada pada paradigma ya sebenarnya. Di mana apa namanya? Di mana rumpun awal terjadinya kerusakan adalah perubahan paradigma kita melihat kehidupan ya. Ya itu mungkin agak istilah kehidupan yang saya gunakan mungkin kurang tepat juga, tapi itulah untuk memberikan apa ya sebagai berangkat kita untuk melihat bagaimana problem-problem ini muncul. Misalnya kalau katanya Mahatma Gandhi ya, dia bilang alam ini sudah cukup ya memenuhi kehidupan seluruh umat manusia, tapi tidak cukup untuk bagi orang-orang yang serakah. Dari ini kita bisa lihat ya, ungkapan ini kita bisa banyak melihat variabelnya. Misalnya dari pertanyaan mana yang kita mulai pikirkan, lingkungan atau persoalan ekonomi. Kalau kita melihat dari ungkapan itu ada satu ungkapan yang mungkin apa ya kontradiksi karena alam adalah penyedia ekonomi, maka yang ekonomi apa, maka saya bisa mengerti maksudnya itu. Tapi karena misalnya kita lihat mungkin di era modern dan postmodern yang dimaksud dengan ekonomi adalah apa yang disebut oleh Marx ya, dialektika materialisme itu tadi. Lahirlah produksi-produksi perumahan rumah kaca, lahirlah kendaraan bermotor kita. Itu lahirnya variabel-variabel dan nanti larinya pada persoalan teknis. Tapi adalah awalnya itu adalah merubah paradigma kita sebenarnya. Pada bagaimana produksi kita tentang desain tata ruang rumah kita, desain tentang public space kita, tempat-tempat kita sebenarnya itulah yang menyebabkan nanti lahir-lahir persoalan teknis bagaimana desain-desain
pembangunan ruang-ruang dalam pengkantoran, ruang-ruang kita dalam kita lingkungan pesimistik ya. Kalau kita melihat dari satu variabel, tapi di variabel lain juga mengalami problem terhadap ini. Ya. Saya pikir itu saya juga tidak begitu mendalam, tidak begitu kaya bacaan saya, tapi saya ingin melihat pada apa hulu dari kerusakan lingkungan. Yang saya lihat adalah perubahan paradigma kita, ya, keberhasilan merubah paradigma kita sehingga kita orang-orang merubah paradigma kita sehingga kita mengalami mengatakan ya ini terjadi lahiria alamiah saja, padahal itu ada shifting paradigma kita dalam melihat masalah hidup kita dan seterusnya. Saya kira itu tanggapan saya. Baik, terima kasih Kakanda Gus. Jadi mungkin kakak pemateri Kak Asrat mungkin bisa langsung ditanggapi Kak. Ya. Oke, ya. Ya, saya sepakat dengan Gus Kirom bahwa hulu dari malapetaka ekologi ini ya, atau apa ini ekologikal apokaliptik ini itu adalah kekeliruan dalam memilih paradigma. Ya, tetapi sebagaimana badan sungai, ya kita tidak bisa memisahkan antara hulu dan muara ya, antara hulu dengan hilir. Ya, karena kalaupun kita memilih paradigma yang benar itu ya hanya menyelesaikan seperdua persoalan saja. Contoh misalnya ya, ambil misalnya kita berhasil merumuskan acuan paradigmatik yang lebih ekologis dan holistik. Nah, acuan paradigmatik yang sifatnya holistik dan ekologis itu mesti diterjemahkan lebih lanjut ke dalam hal yang lebih strategis, taktis, dan teknis. Ya, kalau misalnya pilihan paradigmatik itu diterjemahkan dalam bentuk hal yang lebih strategis, ya, itu lagi ada itu memiliki hierarkinya lagi, ya, mulai dari perjanjian tingkat internasional, gitu ya. Kemudian diratifikasi ke dalam perundang-undangan tingkat nasional. Kalaupun misalnya sudah diratifikasi, contoh misalnya ya istilah keberlanjutan. Istilah keberlanjutan itu kan istilah yang dipinjam dari ya paradigma holistik yang ekologis. Jadi hampir semua forum internasional itu tidak ada yang tidak menggunakan nilai keberlanjutan sebagai nilai utama dalam mendrive pembangunan. Tidak ada. Ya, bahkan nilai utama keberlanjutan itu rata-rata sudah diratifikasi ya, atau sudah diadaptasi ke dalam produk hukum perundang-undangan dari negara masing-masing. Nah, contoh di Indonesia. Ya, jadi kalau kita misalnya membuka undang-undang soal penataan ruang di Indonesia, ya, kemudian undang-undang lingkungan hidup di Indonesia, kemudian kesempatan pertemuan itu bertanya kepada pengampu kepentingan di birokrasi pemerintah apakah mereka telah melibatkan
organisasi-organisasi masyarakat sipil dalam rangka mengeksekusi kebijakan-kebijakan sekaitan dengan lingkungan. Ya, kita sebenarnya tidak pesimis ya. Kita sebenarnya tidak pesimis. Ya, cuman dalam hal memikirkan cara ya atau apa ini atau merumuskan skenario menghadapi kerusakan lingkungan, ya mending kita berangkat dari skenario yang paling terburuk ya. Atau dalam bahasa Latin disebut dengan istilah summum malum ya. Kita mesti mengindikasikan situasi terburuk yang paling mungkin kita bisa hadapi hari ini ataupun di masa yang akan datang ya. Ya, nanti dari asumsi soal kondisi yang paling buruk itulah kita bisa merumuskan strategi macam apa yang kita butuhkan. Undang-undang macam apa yang kita butuhkan. Ya. Proses penyadaran seperti apa yang kita butuhkan. Strategi kebudayaan seperti macam apa yang kita butuhkan. Nah, itu yang disebut dengan proses apalagi ya perencanaan ya dalam bentuk dalam pembentukan kebijakan ya strategi dan sebagainya yang selalu berangkat dari situasi bukan summum bonum ya yang paling baik mungkin terjadi. Nah, tetapi kita harus mengasumsikan bahwa kita akan menghadapi situasi yang paling kelam yang paling mungkin kita hadapi. Ini bukan pesimis ya. Ini saya adopsi dari ilmu perang ini ya. Ya, jadi kalau dalam ilmu perang itu ya kalau sebelum berperang ya kita apalagi ini mengatur strategi perang ya kita mesti berangkat dari asumsi yang paling kelam yang dihadapi oleh kelompok kita ya. Ya sama juga dengan isu-isu kerusakan bumi dan sebagainya, kita mesti menyiapkan segala bentuk skenario apapun yang dibutuhkan. Tetapi kita mesti berangkat dari skenario yang mengasumsikan situasi yang paling menyeramkan yang paling mungkin dihadapi oleh umat manusia. Oke, barangkali itu saya kembalikan ke moderator. Bukan kajian ini Pak ya. Baik. Terima kasih Kak atas tanggapannya mengenai dari Kak Gus. Jadi tapi moderator. Masih Kak. Silakan Kak. Jadi saya melihat itu begini ya. Itu tidak meniscayakan ya dimasukkan ke undang-undang internasional tentang lingkungan ke Indonesia, perizinan dan segala macam. Malah yang kita lihat ya mereka masuk dalam membicarakan tentang ekosistem lingkungan yang baik malah menjadi masalah-masalah baru yang karena menanamkan satu kekerasan epistemik dalam masyarakat pedesaan. Misalnya ini karena kita ingin melihat di dalam rumpun pedesaannya. Karena desa saya pikir yang masih memiliki alam yang masih bisa kita hirup ya, udaranya yang masih alami. Yang per hari ini yang memberikan suplus udara segar itu di pedesaan kayak area perkotaan. Satu pandangan yang mengatakan bahwa kita harus memodernkan kemajuan ekonomi di masyarakat desa, tetapi yang kita lihat juga dengan paradigma keinginan yang baik, malah yang terjadi adalah yang menanamkan satu kekerasan epistemik, kekerasan pengetahuan di masyarakat desa. Sedangkan ada semacam pembalikan ya. Orang pedesaan atau orang-orang di dalam itu ada satu pandangan terhadap lingkungan yang menganggap alam ini sebagai subjek ya. Menganggapnya alam ini sebagai subjek dengan dirinya, itu malah terbukti mampu mengelola alam dengan baik ketimbang oleh orang-orang yang mengatakan seperti kita hari ini ya, menganggap alam sebagai objek. Kita memulai memverifikasi, mengobjektifikasi, membuat undang-undang, saat memberikan satu lembaga dan membicarakan tentang alam, struktur alam per hari ini, malah kita yang menanamkan satu paradigma yang
apa ya, kekerasan terhadap pengetahuan itu sendiri terhadap masyarakat ya sehari ini. Itu menjadi problem. Ya itu tadi saya ingin melihat satu pada di mana hulunya. Ya tentu kita tidak bisa keluar dari kejadian ini dari hulunya. Cara pandang itu, cara pandang kita terhadap lingkungan itu dari tentang objek apa yang kita lihat pada lingkungan per hari ini. Apa ya? Yang kita lihat ya terhadap lingkungan ini malah yang terjadi tidak meniscayakan orang-orang yang disebut oleh Kak Asratilah itu tadi tentang orang-orang yang memberikan aturan-aturan ya, undang-undang, perizinan dan segala macam tentang lingkungan ini, malah ada satu paradigma, ada satu kekeliruan ya, ada shifting, memberikan satu shifting pergeseran lagi terhadap pandangan yang lain, yang malah menjadi bentrok dan melihat pada tataran paradigma, malah kita melihat pada kekerasan epistemelik terhadap kita melihat alam ini tadi, itu tadi kan. Kalau kita membaca Foucault misalnya, arkeologi pengetahuan, bagaimana sih kita melihat satu objek-objek yang nampak di hadapan kita ini, dari mana strukturnya? Nah, paling mentok itu tadi adalah pembuatan undang-undang tadi terhadap lingkungan ya. Undang-undang terhadap ini seakan-akan orang-orang yang memangku kebijakan terhadap lingkungan, undang-undang terhadap lingkungan adalah orang-orang yang sangat paham terhadap alam, orang-orang yang sangat paham terhadap lingkungan. Malah ketika diterapkan terhadap undang-undang perizinan itu malah menjadi problem-problem lagi yang kita lihat. Nah, ini akan menjadi satu benalu lagi ya, masalah baru lagi dalam persoalan penanganan kita terhadap alam-alam ini tadi. Saya kira itu tanggapan saya untuk bahan diskusi kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih Kak Ustadz Rahmat atas tanggapan baliknya. Jadi saya kembalikan kepada pemateri kita, Kak Asrat, mungkin masih ada juga tanggapan. Ya, saya respon sedikit ya. Ya, memang persoalan ini kompleks ya. Dan salah satu jalan keluar yang biasa kita tawarkan itu adalah kembali ke dalam nilai-nilai tradisional ya, yang biasanya masih mencari suaka di pedesaan. Cuman begini, kalaupun misalnya nilai-nilai tradisional yang luhur itu yang bisa menjadi bahan baku paradigma alternatif, yang mesti kita lakukan adalah menggali, menarasikan secara sistematis beberapa nilai penting yang berasal dari pedesaan itu. Kalaupun masih bertahan, misalnya yang dari Kajang, itu mesti dinarasikan, kemudian diperjuangkan agar menjadi satu hal yang dipertimbangkan dalam pembuatan konsensus bersama. Jadi produk hukum dan perundang-undang ini tidak bisa diabaikan, gitu ya. Karena ini nanti dasar kebijakan bersama. Jadi kalaupun misalnya kita hanya mengandalkan gerakan dari desa per desa, saya pikir itu agak sulit untuk menghasilkan hasil yang maksimal atau optimal ya. Karena tidak ada gerakan bersama. Ya, jadi yang paling mungkin kita lakukan ya, kita gali nilai-nilai yang luhur itu, ya, yang kita anggap kalaupun memang ada ya, yang bersuaka di pedesaan itu, narasikan dengan jelas, karena hampir beberapa nilai tradisional itu kan terpelihara secara oral, tidak terdokumentasikan secara tulisan. Bawa ke forum-forum publik, ya, sampai itu menjadi sesuatu yang bisa diobjektifikasi, kalau istilahnya Kunto Wijoyo, ya, ke dalam regulasi yang ada. Ya, apakah di tingkat Perda, ya, apakah di tingkat Pergub, ya, apakah di tingkat peraturan ataupun di tingkat ya undang-undang, gitu ya. Itu dalam mekanisme hukum kita itu sangat mungkin. Dan bukan berarti bahwa karena begini ya, yang mesti kita ketahui yang membuat undang-undang atau produk hukum undang-undang itu bukan orang ya, tetapi lembaga. Ya, dan kita tidak bisa mengatakan bahwa jadi kita tidak bisa bayangkan bahwa ada orang tertentu yang membuat undang-undang. Nah, itu produk lembaga itu ya. Ya, bagi teman-teman yang pernah belajar hukum tahulah
Nah, siapa yang memproduksi undang-undang, siapa yang memproduksi perda, ada usulan dari eksekutif, ada usulan dari legislatif, disahkan bersama legislatif dan eksekutif. Ya, teman-teman tahulah ya. Nah, jadi kalaupun misalnya undang-undang lahir ya yang mengakomodir paradigma yang kita berhasil eksegesis dari desa itu tidak berarti bahwa lembaga yang bersangkutan lebih paham ya soal nilai-nilai utama dari paradigma alternatif itu ketimbang masyarakat desa. Tidak begitu. Tapi itu hanya sebagai basis utama kita untuk mengeksekusi di tingkat praksis. Jadi ada istilahnya itu dalam filsafat hukum. Nilai itu kalau tidak diundang-undangkan tidak menjadi normatif bersama. Ya barangkali masyarakat desa A percaya itu, tetapi desa B, desa C sampai Z tidak percaya itu. Ya, kalau diundang-undangkan itu akan menjadi normativitas bersama. Ya. Dan normativitas bersama itu yang dalam bentuk undang-undang, peraturan hukum dan perundang-undangan tidak akan efektif jika tidak ada dorongan kekuasaan. Ya, tidak ada gunanya itu nilai dan normatif perundang-undangan itu kalau tidak disokong oleh kekuasaan. Ya. Jadi normativitas itu tidak akan menjadi efektif tanpa adanya politik. Nah, ini memang panjang pembicaraan ya. Ya, karena kita merentang dari hal yang sangat paradigmatik sampai eksekusi teknis di tingkat lapangan. Jadi intinya barangkali bagaimana moderator? Saya kembalikan ke moderator dulu. Ya, siap. Ya. Baik, terima kasih Kak atas tanggapannya terkait materi kita hari ini. Jadi karena juga waktu sudah pukul 17.38 bahwa mengingat kita ini alhamdulillah insya Allah sudah puasa semua. Jadi sebelum saya berikan kembali kepada pemateri untuk closing statement-nya, sedikit komentar dari saya terkait materi kita pada hari ini. Bahwa di materi tadi dibuka dengan data bahwa materi katakan bahwa berdasarkan data responden bahwa masyarakat peduli tentang ekologi lingkungan. Namun meskipun bahwa masih banyak isu atau masalah besar lingkungan yang ada di negara kita ini. Ada 10 masalah besar lingkungan di negara kita. Di antaranya itu adalah tentang isu sampah dan juga pencemaran udara. Dan ketika pemateri tadi kita lihat, kita simak pembahasannya bahwa ternyata Indonesia ini termasuk negara yang menghasilkan sampah terbesar dari baik dari organik maupun anorganik. Nah, pencemaran udara bahwa Indonesia tentang isu pencemaran udara. Sebab munculnya isu tersebut karena yang pertama itu karena teknikal. Secara teknikal itu adalah tentang berlebihannya penggunaan teknologi. Nah, inilah solusi yang diberikan kepada pemateri. Mungkin kita bisa beralih menjadi teknologi yang ramah lingkungan sehingga tidak terlalu mencemari udara. Kemudian sebab yang kedua yaitu kultural, yaitu masyarakat masih sangat mementingkan tentang gaya hidup dibanding tentang kebutuhan, dan inilah menjadi salah satu persoalan kita di negara kita ini. Jadi apalah gunanya sebuah solusi jika tidak dilaksanakan, dan inilah menjadi harus sebagai generasi muda di Indonesia, jika pemerintah tidak bisa memberikan solusi atau tidak melaksanakan mengenai masalah tersebut, mungkin inilah menjadi PR kita sebagai generasi yang akan datang, yang akan memimpin Indonesia ke depan. Karena ada pernah mengatakan bahwa Indonesia ini generasi muda itu adalah agen perubahan. Jadi semoga kita bisa betul-betul menjadi agen perubahan di negara kita ini menjadi lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Kemudian sebelum saya tutup, saya kembalikan kepada pemateri. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup. Saya persilakan, Kak. Oke, ya mungkin adik-adik bisa mengakses informasi-informasi primer langsung ya. Intinya ya kalau kita berbicara soal krisis ekologi, banyak dimensi yang mesti kita apalagi ini
sentuh ya, mulai dari dimensi filosofis ya atau paradigmatik kayak yang disinggung oleh Gus Kiram tadi ya. Ya, kita juga akan apalagi ini menyentuh ranah middle ya, tengahan atau kultural ya, itu nanti bicara gaya hidup dan sebagainya. Nah, kemudian juga akan menyentuh hal yang sangat teknis sekali. Karena saya yakin saja ya segala bentuk segala bentuk pilihan paradigmatik ya, pilihan bentuk strategi kebudayaan yang kita pilih yang ramah lingkungan, yang lebih ekologis, ya eksekusi di tingkat akar rumput itu pasti akan bersifat teknis sekali ya. Nah, jadi nanti adik-adik bisa akses langsung ya sumber-sumber primer yang berkaitan dengan itu. Itu barangkali dari saya. Ya, nantilah kita di waktu yang lain apakah secara online ataupun offline. Karena memang akhir-akhir ini saya untuk konteks Pemkot Makassar ya berurusan dengan isu ini. Berapa kali saya ketemu dengan Kadis Lingkungan ya, karena sampah jarang sekali diangkut. Saya marah-marah berapa kali ke Kadis Lingkungan itu. Ya, ternyata banyak sekali masalah teknis yang menghambatnya sehingga rantai pasokan pengangkutan sampah di Kota Makassar itu tidak seindah dulu lagi. Oke, barangkali itu saya kembalikan ke moderator. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita Kakak Asratia yang sangat keren, yang sangat luar biasa tentunya. Saya ucapkan terima kasih atas sudah meluangkan waktunya untuk men-share ilmunya kepada kami. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman audiens yang sudah hadir pada hari ini dan juga sudah berpartisipasi untuk menghidupkan diskusi kita pada hari ini tentunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita Kak Asratia. Semoga ilmu yang diberikan kepada kami bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Mungkin itu saja dari kami. Sampai ketemu di besok di diskusi selanjutnya di forum berpikir. Jadi saya tutup dengan sebuah quotes dari Rocky Gerung bahwa seseorang disebut berpikir ketika hasil pikirannya ada yang bantah. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pamit Dinda ya. Sehat-sehat di semua. Iya, Kak. Kasih, Kak. Tapi bisa mungkin teman-teman bisa kita dokumentasi sebelum bisa foto bersama ya di sini. Ya, teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Ya, kita akan screenshot ya. Ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah bergabung pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih Kak Rais, terima kasih Kak Asra, terima kasih dan teman-teman kalian dari pimpinan. Ya,